Kalau sepak bola diibaratkan dunia kuliner, Arsenal sedang jadi chef yang semua masakannya matang sempurna, tanpa gosong sedikit pun. Sepanjang Oktober 2025, pasukan Mikel Arteta tampil seperti mesin espresso Italia, presisi, konsisten, dan bikin lawan begadang karena frustasi. 6 pertandingan, 6 kemenangan, 0 kebobolan. Tak berlebihan jika The Gunners disebut sedang berada di fase tanpa noda tanpa celah. Kisah manis itu ditutup dengan kemenangan 2-0 atas Brighton and Hove Albion di ajang Carabao Cup Kamis 30 Oktober dini hari. Gol dari Ethan Nwaneri dan Bukayo Saka di Emirates Stadium bukan hanya memastikan tiket ke perempat final melawan Crystal Palace, tapi juga mengukir sejarah. Menurut data Opta, Arsenal menjadi klub Inggris pertama yang mencatat 6 kemenangan dalam 1 bulan penuh tanpa kebobolan sekalipun. Iya, 1 pun tidak. Hanya lini serang lawan yang tampak bekerja lembur, tapi nihil hasil. Rentetan kemenangan itu sebenarnya dimulai sejak akhir September, ketika Arsenal menekuk Newcastle United 2-1. Menang 2-0 atas Olympiakos di Liga Champions mendudukan West Ham dengan skor identik, mencuri poin penuh di markas Fulham lewat kemenangan 1-0, lalu pesta 4 gol tanpa balas atas Atletico Madrid berkat 2 sepakan klinis Victor Gyökeres. Setelah itu Crystal Palace jadi korban berikutnya dengan skor tipis 1-0 dan Brighton menutup daftar korban bulan Oktober. Total, 12 gol bersarang di gawang lawan tanpa balasan sebiji pun. 8 kemenangan beruntun di semua kompetisi dan belum terkalahkan dalam 11 laga terakhir sejak akhir Agustus. Kalau ada yang bilang lagi hoki, mungkin mereka lupa keberuntungan tak bertahan selama 2 bulan penuh. Mikel Arteta sendiri menanggapi performa timnya dengan tenang. Seperti biasa, kami bisa menyesuaikan hal-hal kecil jadi lebih baik. Para pemain percaya mereka bisa bersaing dan mengalahkan tim-tim tangguh Premier League, ujarnya setelah laga kontra Brighton. November akan jadi ujian lanjutan. Burnley, Slavia Praha, dan Sunderland sudah menunggu sebelum duel panas kontra Tottenham di Derby London Utara. Jika Arsenal terus menjaga performa seperti ini, bukan tak mungkin Oktober hanyalah awal dari kisah musim yang nyaris sempurna, atau setidaknya cukup sempurna untuk bikin rival gelisah di malam hari. Dan di tengah pesta kemenangan itu, muncul satu nama yang membuat dunia sepak bola berhenti sejenak, Max Doman. Bocah 15 tahun yang masih harus izin orang tuanya buat pulang malam, tiba-tiba berdiri gagah di tengah Emirates Stadium, bermain seolah panggung itu memang miliknya sejak lahir. Saat sebagian remaja seusianya sibuk ujian matematika, Doman malah mengerjakan soal ujian Premier League. Dan nilainya, ya bisa dibilang A+ dengan catatan khusus. Ketika Arsenal mendudukan Brighton and Hove Albion 2-0 di Carabao Cup, bocah kelahiran Desember 2009 itu turun sebagai starter dan langsung menulis namanya dalam sejarah klub sebagai starter termuda Arsenal sepanjang masa, tepat di usia 15 tahun dan 302 hari. Mikel Arteta sendiri seolah tahu momen ini akan jadi perbincangan. Dengan nada tenang, ia menggambarkan reaksi sang bocah saat diberitahu akan turun sejak awal. Sedikit senyum aja, itu yang Anda dapat darinya, ujar sang pelatih. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada ekspresi gugup, hanya wajah datar seorang anak yang sudah sangat siap untuk hal besar. Arteta menyebut Doman sebagai sosok yang alami. Ia tidak berusaha mencuri perhatian, tapi permainannya memaksa semua mata menatap. Dia hanya melakukan apa yang paling bisa dia lakukan, yaitu bermain sepak bola, bermain dengan keberanian dan tekad besar, tutur Arteta. Dalam usia yang belum genap 16 tahun, ia berani menantang pemain Premier League dewasa, seolah itu hanya sparring sore di taman. Doman sempat tampil pada Agustus lalu sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 5-0 atas Leeds United, menjadikannya pemain termuda kedua yang pernah membela Arsenal di bawah Ethan Nwaneri, yang malam itu juga ikut mencetak gol. Dua nama dari Akademi Hull End itu kini menjadi simbol regenerasi yang nyaris sempurna. Satu mencetak sejarah, satu menutup laga dengan kemenangan. Menariknya, Doman bukan bintang dadakan. Ia sudah rutin berlatih bersama tim utama sejak usia 14 tahun. Dalam tur pramusim ke Singapura, ia bahkan menunjukkan ketenangan luar biasa saat mengeksekusi penalti melawan AC Milan. Sementara di level Eropa, Doman pernah mencatat rekor lain, pencetak gol termuda dalam sejarah UEFA Youth League pada usia 14 tahun, 8 bulan, dan 19 hari. Maka ketika Arsenal melangkah mulus ke perempat final Carabao Cup dengan 6 clean sheet beruntun,
satu hal menjadi jelas, masa depan mereka bukan sekedar cerah, tapi menyilaukan. Dan di antara gemerlap nama besar seperti Saka dan Odegaard, ada bocah 15 tahun yang diam-diam mulai menulis bab pertamanya di buku sejarah Emirates Stadium. Sementara itu, hasil undian perempat final Carabao Cup musim ini tampaknya sedang berpihak pada mereka yang sedang bahagia. Arsenal yang tengah melaju seperti kereta ekspres tanpa rem, lagi-lagi mendapat jalur yang katanya ramah penumpang. Tidak ada Manchester City, tidak ada Chelsea, bahkan juara bertahan Newcastle pun terhindar dari jalur mereka. The Gunners cukup menjamu Crystal Palace, tetangga yang musim ini lebih sering datang ke pesta tanpa membawa ancaman berarti. Pengundian yang dilakukan pada 29 Oktober lalu menghadirkan 4 laga menarik. Newcastle United bakal menjamu Fulham, Manchester City menghadapi Brentford, Chelsea bertemu satu-satunya tim non-Premier League yang tersisa, Cardiff City, dan Arsenal dipertemukan dengan Palace di Emirates Stadium. Kalau ini bukan hasil undian yang bikin senyum licik Arteta makin lebar, entah apa lagi namanya. Bagi Arsenal, hasil ini seperti undangan pribadi dari semesta untuk melangkah lebih jauh. Tapi tentu dalam sepak bola Inggris, rasa percaya diri berlebihan sering berubah jadi bahan lelucon seminggu kemudian. Crystal Palace jelas bukan lawan yang bisa disepelekan. Mereka baru saja membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Liverpool lewat kemenangan 3-0 di babak sebelumnya. Namun, di atas kertas, kekuatan Arsenal tetap jauh di atas. Dalam 2 pertemuan terakhir di Premier League, Palace hanya mampu mencuri hasil imbang 2-2 dan kalah tipis 0-1. Sejarah juga mencatat, pertemuan mereka di perempat final Carabao Cup musim lalu berlangsung sengit. Arsenal butuh seluruh tenaga untuk menang 3-2. Dengan performa The Gunners yang kini sedang steril dari kebobolan, Palace mungkin harus datang ke Emirates dengan doa tambahan. Pertandingan perempat final akan digelar pada 15 Desember mendatang, dan atmosfer Emirates diperkirakan akan kembali bergemuruh. Meski begitu, sebagian fans Arsenal mungkin sudah memandang lebih jauh. Mereka membayangkan semifinal impian, mungkin melawan City atau Chelsea, dengan keyakinan berlebihan bahwa musim ini memang milik kami. Entah itu optimisme atau kesombongan terselubung, satu hal pasti, Arsenal kini bermain dengan aura tim besar yang tahu bagaimana menjaga momentum. Jadi, ketika undian berkata Arsenal versus Crystal Palace, sebagian besar fans hanya menggaruk santai. Bukan karena meremehkan, tapi karena mereka tahu selama Arteta masih memegang kemudi, Emirates Stadium lebih mirip ruang tamu yang nyaman ketimbang medan perang. Dan Palace sayangnya cuma tamu yang datang di waktu yang salah.